Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nuraini Setiabudi dari mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Pada video presentasi kali ini, saya bakal bahas tentang pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah SAW secara singkat. Biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 570 Masehi atau 53 sebelum Hijrah, atau lebih tepatnya tahun gajah pada tanggal 20 April. Dan beliau wafat di kota Madinah tanggal 8 Juni 633 Masehi atau 11 Hijriah pada usia beliau 63 tahun. Dan beliau dimakamkan di rumah Aisyah yang saat ini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi Islam? Jadi, ekonomi Islam itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ilmu ekonomi Islam sudah menjadi ilmu pengetahuan modern di tahun 1270-an. Namun, perlu diketahui bahwa pemikiran ekonomi Islam sudah hadir pada saat zaman Rasulullah SAW. Karena rujukan pertama umat Islam dalam menjalani kehidupannya adalah Al-Quran dan Hadis. Maka rujukan pemikiran ekonomi Islam tentunya juga bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, dasar pemikiran ekonomi Rasulullah. Pemikiran ekonomi Rasulullah berlandaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tujuan utama mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan harta di masyarakat. Rasulullah juga menekankan bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya urusan dunia, akan tetapi juga bagian dari ibadah. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi pada masa Rasulullah. Prinsip-prinsip ekonomi pada masa Rasulullah terbagi menjadi 5. Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Semua kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada keimanan kepada Allah dan bertujuan mencari ridhonya, bukan semata-mata keuntungan duniawi. Yang kedua, keadilan dan keseimbangan atau al-adl wal al-ihsan. Tidak boleh ada pihak yang dizalimi dalam transaksi, karena Rasulullah melarang riba, penipuan atau gharar, dan monopoli atau ihtikar. Yang ketiga, kerja dan produktivitas. Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan mandiri. Beliau bersabda, sebaik-baiknya rezeki adalah hasil usaha tangan sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah ini sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Rasulullah menekankan pentingnya berbagi agar tidak terjadi penumpukan harta pada golongan tertentu. Dan yang kelima, larangan riba dan penipuan. Transaksi yang mengandung riba, penipuan, atau ketidakjelasan dilarang karena merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, ketentuan dan kebijakan ekonomi. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah, dan Allah adalah pemilik absolut atas semua yang ada. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah Allah di muka bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaranya kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak harus ditempuh atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan, termasuk riba. Yang ketujuh, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus antar golongan dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada ahli warisnya. Yang kedelapan, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Selanjutnya yaitu Baitul Mal. Baitul Mal sudah ada sejak zaman Rasulullah, tepatnya setelah umat muslim memperoleh harta rampasan perang atau ghanimah pada perang Badar. Dengan demikian, pada masa Rasulullah, Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga yang mengelola kekayaan milik kaum muslim, baik yang berkaitan dengan pemasukan maupun pengeluaran. Selanjutnya, tujuan utama ekonomi itu ada 4. Yang pertama, menegakkan keadilan. Yang kedua, mencegah penindasan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan umat. Dan yang keempat, menjadikan kegiatan ekonomi sebagai sarana atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, mekanisme pasar dan harga pada masa Rasulullah.
Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah melarang adanya intervensi dari siapapun, karena praktek-praktek dari mengintervensi harga adalah perbuatan yang terlarang. Selain melarang adanya intervensi harga, ada beberapa larangan yang dilakukan Rasulullah agar seseorang tidak dapat melambungkan harga seenaknya, seperti larangan menukar kualitas mutu dengan kualitas rendah dan harga yang sama, serta mengurangi timbangan dagangan. Dan yang terakhir, hadis tentang harta yang berbunyi, آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan hartanya, bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaiannya. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.